purpose of APRA is to improve lives through managing resources sustainably. We do this through our social and environmental projects and activities to do good for the climate and do good for the customers. So APRA is a pulp and paper company with its own forestry operations. It is based in the province of Riau in Sumatra, in Indonesia. Growing up, I always wanted to create an impact to the community of where I am and essentially the country where I grew up and live in. My role in this process has been to bring in the different stakeholders and making sure that SDG is a focal point across this process. And SDG is about inclusivity, no one's left behind. And these stakeholders includes local government leaders, community leaders, academicians, business leaders, and a UN body like UNDP Indonesia itself. The idea is to encourage these collaborations and making sure that we all move forward to a same goal. And SDG creates that framework to make sure that you're achieving the global agenda and most importantly, putting a private sector like APRA as part of the solutions to address the world's most challenging development issues. Some of the SDGs are intrinsically aligned with our business, such as 12, 13, and 15. But we wanted to do more. We want to broaden the conversation from environmental protection out to sustainable development. The outcome of this process is really to provide us the strategic guidance for the best possible sustainable development outcomes for environment, community, and economy. Restorasi Ecosystem Riau is an example of restorations and conservations integrated under the Sustainable Forest Management, which is also looking at the protection, production, integrated landscape model. Area involves protection, restorations, and management of 150,000 hectares vital peatland landscape. So the work we've done is to identify the goals that are aligned with the actual core activities of our business operations. And these are Goal 12, responsible consumption and production, Goal 13, climate change, and Goal 15, life on land. As a private sector, we also feel the responsibility to not only address the issues that are core to our operations, but also those that impact the locations and areas where we operate in. So therefore, we decided to also focus on these three other goals that have the opportunity to become catalytic. These are Goals 3, which is health, Goals 4, quality education, and Goal 17 on partnership of the goal. We also wanted to measure some of the work that we've done, historically looking, how has it contributed to the other goals, like poverty, clean health and sanitations, and so on and so forth. There are 6 other goals that we'd like to measure our past contribution activities to. The goal of this project is to create this holistic assessment of how APRA can align its future activities, not only on the environment sector, but also broadening it to the social aspects of it. And that's why we have education and health being part of the goals that are important for APRA as a business. With the launch of the SDG in late 2015, it has now provided a framework for us as a company. The targets and indicators related to the SDGs will be used as the basis for us to measure the impact of our activities. In that way, we can assess over time how APRA has contributed to the community to achieve the SDG goals by 2030.
gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Banyak kajian yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Ekonomi yang melibatkan perempuan pun dapat tumbuh lebih cepat dan lebih produktif. Laporan dari McKinsey Global Institute tahun 2015 menyebutkan bahwa 12 triliun dolar dapat ditambahkan pada GDP global sampai 2025 dengan memberdayakan kesetaraan perempuan. Peran penting perempuan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi belaka, tapi pertumbuhan ekonomi yang tanpa merusak lingkungan atau green growth. Untuk itu, izinkan saya Maya Gita, Executive Director dari Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBC, untuk mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dalam webinar The Role of Women in Protecting the Earth. Webinar ini merupakan seri pertama dari rangkaian web series SDGs and Youth yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development Goals atau IBCSD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita hari ini dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut dalam Instagram foto competition-nya IBCSD. Bagi yang belum ikut, ayo langsung saja cek ketentuannya di Instagram @ibcsd_official karena hashtag IBCSD Challenge ini akan ditutup pukul 12 dan pemenang hadiah total 1 juta rupiah akan diumumkan setelahnya. Baiklah teman-teman, sekedar mengingatkan bagi teman-teman jika ada pertanyaan nanti kepada para pembicara, silakan langsung tuliskan nama dan dari institusi mana teman-teman berasal serta pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan terpilih akan dijawab pada sesi diskusi nanti. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan welcome remarks dari Chairman IBCSD, Bapak Sihol Aritonang, kepada Bapak Sihol, the screen is yours. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mewakili Indonesia Business Council for Sustainable Development atau IBCSD, saya sampaikan terima kasih karena sudah berkenan hadir mendukung komitmen IBCSD mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan ekologis, dan kemajuan sosial. Yang kami hormati Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI tahun 2014 sampai 2019. Atas nama IBCSD, kami mengucapkan terapresiasi untuk Ibu sudah berkenan memberikan keynote remarks pada acara hari ini. Yang kami hormati para panelis yang juga sudah hadir hari ini, Ibu Ayu Kartika Dewi dari Indica Foundation, Ibu Risha Kori dari UNFPA yang hadir bersama researcher Bapak Ignatius Praptora Harjo, dari sektor swasta Ibu Anita Bernardus dari April Group, dan Ibu Laksmi Prasvita dari Bayer Indonesia. Keduanya ini kebetulan adalah anggota dari IBCSD. Yang kami hormati peserta dari kalangan pemerintah, sektor bisnis, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tidak lupa juga dari generasi milenial. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan media yang setia bergabung untuk hadir dalam webinar IBCSD. Bapak Ibu serta sahabat pembangunan yang saya hormati, forum pagi hari ini berjudul The Role of Women in Protecting the Earth, peran perempuan dalam menjaga bumi. Forum ini adalah rangkaian lanjutan dari SDGs Webinar Series yang diselenggarakan oleh IBCSD sepanjang tahun 2020. Peserta yang sudah terdaftar dalam webinar ini berjumlah 200 orang dan semua telah hadir hari ini, di pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak semua. Sejak tahun 2015, dunia memiliki agenda pencapaian SDGs tahun 2030 yang juga diadopsi dalam kerangka kebijakan nasional dan regional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. IBCSD sebagai asosiasi perusahaan yang berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan terus ikut mendorong pencapaian SDGs.
Saat ini IBCSD beranggotakan 40 perusahaan dari berbagai sektor dan terus bertambah, menyuarakan pembangunan berkelanjutan di sektor bisnis, mendorong integrasi SDGs ke dalam operasi bisnis, mendorong kepemimpinan serta aksi kolektif sektor bisnis dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia khususnya dan berkontribusi pada pencapaian SDGs global. Bapak Ibu, sahabat pembangunan yang saya hormati, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDG 5 tentang kesetaraan gender. Pada akhir tahun 2019 yang lalu, IBCSD meluncurkan buku yang berjudul Private Sector Contribution to Achieve SDGs in Indonesia. Ada beberapa contoh bagaimana private sector dapat ambil bagian dalam pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membawa manfaat secara ekonomi dan sekaligus berdampak positif untuk merawat kelestarian lingkungan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa contoh. Ya, anggota IBCSD PT Mondelez Indonesia mengembangkan program Cocoa Life, ya, di mana mereka mendukung perempuan untuk ambil bagian dalam mengembangkan perkebunan kokoa secara sustainable, ya, dan mereka menjangkau lebih dari 20.000 perempuan, ya, berpartisipasi dalam pertanian yang sustainable, sekaligus juga meningkatkan kemampuan ekonomi. Member IBCSD yang lain, PT Cargill Indonesia mengembangkan program Prosper, ya, program Prosper yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, ya, sekaligus juga diramu dengan ketahanan terhadap perubahan iklim. Ya. Program ini juga menjangkau lebih dari 2.000 perempuan, ya, termasuk dalam upaya penyediaan air bersih dan sanitasi sehat. Kendati upaya-upaya untuk mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, pandemi COVID-19 membawa tantangan baru. Bapak Ibu, sahabat pembangunan yang saya hormati, kaum perempuan sangat berperan penting dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan saya yakin sekali bahwa kita semua pada tataran personal pun sepakat dengan pernyataan ini. Pada tataran bisnis, terlihat juga semakin pentingnya peran perempuan. Tadi Ibu Moderator mengutip tentang studi McKinsey, ya, dan memang McKinsey ya ada juga studi yang lain, ya. Saya kutip salah satu di sini yang studi yang mereka lakukan mengambil responden dari Amerika, Eropa, dan Asia tahun 2019 menyimpulkan bahwa perusahaan dengan gender diversity tinggi pada tim eksekutifnya memiliki peluang 25% lebih besar untuk mencapai profitabilitas di atas rata-rata dibanding perusahaan dengan gender diversity rendah. Ya, so ini pesan yang kuat bahwa the presence of women in executive level itu bisa mendongkrak kemampuan perusahaan untuk mencapai profitabilitas di atas rata-rata. Studi yang lain tahun 2018 ya berbicara khusus tentang Indonesia, ya. Proyeksinya oleh McKinsey mengatakan bahwa bila berhasil meningkatkan gender equality, Indonesia berpotensi mendapatkan kenaikan GDP 9% lebih tinggi dibanding kenaikan yang akan diperoleh kalau menjalankan business as usual. So a very strong message about the importance of women's role dalam bisnis. Nah, satu studi lagi yang ingin saya kutip adalah oleh Zenger dan Folkman, mereka ini konsultan sumber daya manusia, dimuat dalam Harvard Business Review tahun lalu. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa dibanding pria, ya, perempuan unggul dalam hal mengambil inisiatif, daya juang, pengembangan diri, pengembangan orang lain, memotivasi orang lain, dan mendorong perubahan. Keunggulan dalam hal skills demikian ini pula yang kita perlukan untuk melindungi bumi, khususnya dalam masa pandemi COVID-19, di mana kita semua punya komitmen yang sama, termasuk di dunia bisnis, yaitu to recover and build back better. So we need all these skills where women excel, ya, dan space-nya sangat luas ya untuk
perusahaan-perusahaan ini juga meningkatkan gender equality, kemudian juga meningkatkan peran perempuan dalam berbagai level, dalam berbagai tingkat manajerial, dan dalam berbagai lini fungsi di dalam perusahaan. Sebagai penutup, kami ingin mengundang kita semua sahabat pembangunan untuk saling berbagi gagasan, semangat, harapan, dan dukungan untuk menjaga komitmen dan aksi bersama mewujudkan SDGs di Indonesia. Terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini, serta seluruh peserta yang hari ini ikut menyumbangkan pemikiran untuk mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga terus mendukung komitmen pencapaian SDGs. Pada Bu Susi, sekali lagi terima kasih atas dukungan, waktu, dan tempat. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Sihol atas kata sambutannya. Dengan opening speech dari Pak Sihol, kita bisa melihat bahwa kesetaraan gender itu sebetulnya bukan masalahnya perempuan saja, tapi juga merupakan kesempatan ya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan secara global. Semua harus bersama-sama mewujudkan kesetaraan gender karena isunya bukan lagi menjadi masalah, tapi merupakan potensi untuk solusi atas berbagai masalah yang kita hadapi bersama. Selanjutnya kita akan dengarkan sejenak pesan-pesan dari Sri Kandi Indonesia, salah satu favorit saya, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Ibu Susi Pujiastuti. Sebetulnya Indonesia sudah punya sejarah di mana wanita-wanita Indonesia menempati puncak tertinggi dari sebuah tatanan struktural baik kekuasaan maupun pergerakan. Ada dari Ratu Tribuana Tunggadewi contohnya, pahlawan-pahlawan seperti Malahayati, Raden Ajeng Kartini, dan banyak lagi. Jadi sebetulnya kesetaraan gender di Indonesia itu bukan persoalan yang yang besar sekali. Jadi society itu, komunitas itu sudah memberikan kesempatan dan juga mempercayakan daripada posisi-posisi penting itu kepada wanita. Jadi semestinya tidak perlu ada lagi keraguan bahwa wanita itu bisa meraih sesuatu. Apalagi presiden sudah, bahkan kabinet Pak Jokowi, kabinet kerja 8 menterinya wanita. Itu saya rasa sudah sangat-sangat luar biasa. Kalau wanita itu mau bekerja keras, tidak berpikiran inferior, penuh dengan kepercayaan diri, dan tentu mau belajar, kemudian ya belajar itu belajar ilmu, belajar tentang etiket, belajar tentang how to lobby, dan segala macam yang dipentingkan dalam kesetaraan pekerjaan, pasti itu bisa. Tidak perlu merasa inferior, harus merasa confident, dan terus bekerja keras. Pasti akan bisa sampai ke sana. Saya pribadi tidak melihat hal ini sebagai persoalan, karena saya dari kecil terlatih untuk tidak berpikir perbedaan-perbedaan. Walaupun saya tahu di masyarakat masih kadang-kadang ada diskriminasi di beberapa pekerjaan, tapi sebetulnya mestinya kita menyikapinya tidak dengan justru mempertentangkan kita sebagai wanitanya, tapi just go, do it gitu. Mungkin ada beberapa, kalau misalnya di profesi pekerjaan ada peraturan-peraturan yang harus diperbaiki, pemerintah harus turun tangan, ya bisa. Atau mungkin ada LSM yang memang membela kesetaraan gender, bisa mengadvokasi di level-level daerah atau tatanan masyarakat yang di bawah untuk bisa melakukan sosialisasi dan advokasi, juga encouragement kepada wanita-wanita ini supaya tidak merasa inferior lagi.
tapi justru merasa bahwa wanita itu bisa, bahwa wanita itu setara, bahwa wanita itu punya kemampuan yang sama. Jadi ya memang harus dari kita juga melakukan hal-hal yang tidak mempertentangkan lagi tentang wanita. Itu berbeda dengan pria. Dalam hal kemampuan, kapasitas, juga tingkat pemikiran kita bisa sama, bukan tidak bisa sama. Oh, pasti ada. Jadi wanita-wanita yang merasa sudah dirinya lepas dari inferiority atau gender gap tentunya bisa membantu teman-teman wanita yang lain supaya lebih bisa merasa setara, lebih merasa percaya diri untuk maju dan melakukan hal-hal yang mungkin pikirannya, oh saya wanita tidak boleh, oh saya wanita tidak bisa. Nah dengan encouragement dari kita-kita yang sudah mengerti, ya mungkin bisa membantu tentunya. Oh sangat, perempuan berdaya pasti bisa melakukan kegiatan ekonomi dan menghasilkan kecukupan materi untuk dirinya. Semakin dia merasa cukup, wanita itu akan semakin confident. Semakin confident akan semakin hebat wanita itu. Bahkan bisa jadi pria pun dikalahkannya dalam hal karir, dalam hal numerasi, dalam hal posisi, itu sangat mungkin sekali. Kalau saya lihat wanita-wanita itu kan lebih punya kepedulian, lebih punya sincerity, lebih punya kasih, lebih punya sayang, cinta terhadap anak-anak, sekelilingnya, juga lingkungannya. Saya yakin kalau wanita-wanita bergerak di dunia lingkungan, maka lingkungannya pasti akan lebih terjaga, lebih indah, lebih bagus. Bukan berarti kita mendiskrepensikan gender laki-laki, tapi sebagai wanita biasanya punya kelebihan-kelebihan yang bisa membawa lingkungannya itu ke lebih nyaman, ke lebih indah, ke lebih terjaga dan lestari. Dan ya saya banyak menemui teman-teman seperti itu di Greenpeace, juga di Walhi, juga di Kiara, itu semua wanita-wanita hebat yang memimpin organisasi ini. Seharusnya pemerintah satu memberikan perlindungan secara aturan. Yang kedua, memberikan bantuan materi tentunya sangat dibutuhkan. Fasilitas dan juga equipment, alat yang diperlukan oleh para wanita ini untuk terus bisa berjuang, membuka forum untuk mereka, untuk bisa mengkampanyekan tentang perlindungan terhadap lingkungan. Nah tentunya kalau dibantu, mereka juga pasti akan lebih berdaya dan akan lebih baik dalam menjaga dan melindungi lingkungannya. Untuk para wanita muda, saya pesan ya yang paling penting kita liberate our mind. Jangan pernah terkekang atau terkungkung karena kita merasa wanita. Justru kita bebaskan pikiran kita. Sebagai wanita kita tuh bisa melakukan apa saja seperti yang dilakukan oleh pria. Benar fisik kita tidak sekuat mereka, tapi liberate our mind itu pikiran kita, kemampuan kita bekerja, profesionalisme kita itu pasti bisa. Jadi yang pertama, bebaskan pikiran kita atas keterbatasan diri kita sebagai wanita. Penting sekali, karena itu awal dari titik yang akan kita lalui berikutnya. Kalau kita bisa mengatakan itu dari awal, maka kita akan berjalan dengan bebas, tidak ada kungkungan dan keterikatan, keterkekangan hanya karena wanita tidak bisa ini, karena wanita tidak bisa itu. Jadi liberate your mind. You don't have limitation as a woman. Itu paling penting. Terima kasih.
Terima kasih Bu Susi untuk pesan-pesannya. Tadi Bu Susi sudah menyebutkan bahwa sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sudah punya banyak pemimpin perempuan. Dan tadi juga Bu Susi menyebutkan bahwa kalau kelebihan perempuan di dunia kerja seperti apa sih? Lebih fleksibel, tidak inferior dan lain-lain ya. Nah, masalah gender equality di Indonesia itu sebetulnya bukan masalah haknya bahwa perempuan tidak punya hak. Perempuannya sudah punya hak. Cuman mungkin bagaimana menggunakan hak ini dan pemberdayaan yang masih harus didorong. Makanya perlu ada advokasi yang terus-menerus atas kebijakan-kebijakan yang mendorong perempuan untuk lebih berada di panggung publik ya Bu ya, dan sosialisasinya juga. Dan juga perlu ada dukungan, encouragement kepada sesama perempuan ya, bagi perempuan-perempuan yang sudah berdaya bisa mendorong perempuan lainnya untuk berdaya juga agar tidak merasa inferior. Nah, dari sisi lingkungan juga banyak yang sudah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan terutama dalam hal menjaga lingkungan itu lebih punya banyak dampak yang positif. Bukan berarti laki-laki tidak ya, tapi bahwa keterlibatan perempuan juga akan mempercepat pembangunan dan juga menjaga lingkungannya agar lebih kalau menurut saya bisa lebih terjaga. Oke, terima kasih Ibu Susi. Walaupun sudah tidak menjabat, Ibu Susi ini masih sibuk sekali membantu para nelayan di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembicara pertama, saya mau ajak teman-teman berkenalan dulu dengan 4 pembicara kita hari ini. Ada Mbak Ayu Kartika Dewi, staf khusus Presiden bidang sosial yang juga merupakan Managing Director dari Indica Foundation. Terima kasih Mbak Ayu. Ada Mbak Risha Kori, Gender Specialist dari United Nations Population Fund atau UNFPA, dan juga Mas Ignatius Praptora Harjo, peneliti dari UNFPA. Selamat pagi Mbak Risha dan Mas Ignatius. Kemudian ada Mbak Anita Bernardus, Deputy Director of Corporate Communication dari April Group. Selamat pagi. Last but not least, kita ada Mbak Laksmi Prasvita, Head of Communication, Public Affairs, Science and Sustainability dari Bayer Indonesia. Selamat pagi. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan dari salah satu wanita muda generasi milenial yang patut menjadi panutan, Mbak Ayu Kartika Dewi, staf khusus Presiden bidang sosial sekaligus Managing Director dari Indica Foundation. Mbak Ayu, selamat pagi. Apa sih sebenarnya menurut Mbak Ayu peran orang muda, terutama perempuan ya, untuk merawat lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan? Sebenarnya pasti banyak banget ya, dan nggak cuma perannya anak muda dan peran perempuan aja. Kita semua tuh perlu ikut serta merawat lingkungan. Karena mungkin satu hal yang saya sadari banget setelah, terutama ketika COVID gitu ya, apapun yang bagaimanapun caranya kita bertahan hidup, itu tuh tidak bisa dipisahkan dari lingkungan di sekitar kita. Kita menghirup udara, ada virus atau enggaknya itu kan tergantung dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pakai air itu juga tergantung dari lingkungan di sekitar kita. Saya jelasin aja kali ya Mbak ya. Teman-teman semuanya selamat pagi. Senang banget bisa berada di sini. Pagi-pagi kalau misalnya ada yang belum ngopi, saya ceritain soal apa hubungannya kopi sama krisis iklim. Saya nggak bisa dengar. Suara saya sudah kedengaran? Oke, kenalin, nama saya Ayu. Saya akan cerita tentang 2 hal gitu ya. Yang pertama, saya akan cerita tentang knowledge dulu. Rangkuman kan. Oke. Tadi ditanyain gitu apa perannya perempuan untuk menjaga lingkungan. Nah, saya kalau gitu mau mundur sedikit ke belakang gitu. Apa bedanya peran kultural sama peran biologis? Peran kultural, jadi kalau masak itu kan kadang-kadang kayak perempuan di dapur aja gitu. Nah, peran kultural adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan organ tubuh perempuan gitu ya. Peran biologis adalah peran-peran yang ada hubungannya dengan organ tubuh perempuan. Memasak itu kan pakai tangan sama pakai lidah ya. Jadi memasak adalah peran kultural. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, anak laki-laki jangan ke dapur, nggak ada hubungannya gitu. Udah dikasih tahu sama Ayu ini adalah peran kultural sama peran biologis. Kalau misalnya teman-teman mau baca lebih lanjut ada di bukunya Sapiens Yuval Noah Harari. Kemudian memberi
makan buat anak gitu ya, memberikan susu buat anak gitu ketika misalnya anak terbangun ketika malam atau menidurkannya kembali. Ini kan adalah peran Videonya kultural. apa? Presentasinya Ayu bisa dibesarin nggak? Biar saya bisa lihat. Mbak, suaranya kedengeran masuk loh. Sorry. Oke, saya lanjut ya. Terus habis gitu kalau misalnya hamil nih punya anak, itu adalah peran biologis karena itu hubungannya sama organ perempuan nih, rahim ya. Itu nggak bisa dialih fungsikan gitu. Artinya teman-teman, banyak dari peran-peran yang ada kadang-kadang tuh kita sering mix up gitu, mana yang peran kultural, mana yang peran biologis. Dan kadang-kadang ditambahin dengan adanya bias juga gitu. Ini salah satu riset yang saya masih sering terkaget-kaget gitu ya setiap kali saya ngedenger risetnya. Jadi ada riset judulnya Heidi dan Howard gitu. Jadi di sebuah tes gitu ya, orang-orang dibagi dua, dikasih cerita tentang Heidi, kemudian separuh ruangan dikasih cerita tentang Howard. Nah, orang-orang yang ada jadi semuanya ini sebenarnya dikasih cerita yang sama gitu tentang seorang entrepreneur yang punya startup gitu ya, sangat ambisius dan sangat ingin mencapai, pokoknya sangat driven gitu. Nah, si Heidi ini tentu saja perempuan, Howard laki-laki, dan ceritanya sebenarnya sama persis, cuma diganti nama doang, diganti nama Heidi sama Howard. Nah, terus orang-orang ditanya, kira-kira kamu pengen nggak? Kira-kira pendapat kamu kayak gimana gitu tentang dua orang entrepreneur ini? Heidi dibilang, oh galak, dia ambisius, aku nggak mau kerja sama dia gitu. Ini saya lihat yang perempuan-perempuan di sini pada senyum-senyum gitu. Iya kan, karena kadang-kadang kalau kita tegas, kita dibilang galak. Sementara kalau Howard ditanya, ini ceritanya again sama persis ya. Kata per kata sama persis, cuma diganti satu Heidi, satu Howard. Kalau Howard tuh dibilang tegas, dibilang bercita-cita tinggi. Kemudian aku mau deh kerja sama dia. Ini juga bias gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Another thing gitu, contoh yang selalu bikin saya terheran-heran adalah contoh di orkestra di US. Jadi kalau sekarang itu audisinya sebagian besar di balik tirai warna hitam, jadi orang nggak tahu siapa yang lagi memainkan alat musik ini. Sebelum 1970 itu jumlah perempuannya cuma 5%. Kemudian ada yang bilang gimana kalau kita mulai audisinya di balik tirai. Dan ternyata setelah audisi di balik tirai, itu angkanya langsung naik jadi 30%. Kenapa? Karena artinya juri-juri gitu ya, yang ada di sana, itu jangan-jangan juga punya bias, bahwa karena terbiasa melihat laki-laki sebagai pemain orkestra gitu, maka kemudian ketika melihat perempuan skornya jadi nggak terlalu tinggi. Dan kadang-kadang ini unconscious bias, bukan karena dia seksis gitu, kadang-kadang it's unconscious bias. Dan kemudian saya juga pengen cerita soal peran gitu ya, ini yang saya lakukan. Jadi biasanya kalau misalnya saya lagi kasih speaking engagement kayak gini, saya nanya dulu sama panitianya, jumlah perempuan yang jadi panelis di atas 40% apa enggak? Kalau misalnya tidak di atas 40%, saya biasanya decline. Dan menurut saya ini membuat panitia jadi mikir, oh iya ya, kemudian kadang-kadang ada yang get back, iya deh Kak, saya tambahin gitu. Dan ini membuat orang jadi mikir kayak, dan menurut saya ini semua yang kita ada di sini gitu ya, let's start to do something like this gitu. Kita memperbanyak, jangan sampai ini jadi all male panel gitu. Dan another thing yang coba saya lakukan juga, saya tuh punya YouTube channel namanya Perempuan Gagal, yang tujuannya adalah untuk ngajakin perempuan-perempuan untuk ngobrolin kegagalan dengan terbuka dan transparan. Kenapa? Karena it's such a taboo things to discuss ya. Kita tuh biasanya banyak ngobrol soal kesuksesan, tapi jarang banget kita bisa ngobrol soal kegagalan dengan terbuka. Padahal semua orang pernah gagal, and that's okay. Dan saya juga mau cerita, ada dua orang sahabat saya, wanita-wanita pejuang lingkungan. Ada Tiza Mafira, dia yang punya diet kantong plastik. Jadi dengan gerilyanya dia gitu ya ke berbagai Pemda gitu, akhirnya perda-perda larangan kantong plastik mulai diterapkan di mana-mana gitu, mulai dari Bali, Balikpapan, Surabaya, dan akhirnya DKI Jakarta beberapa bulan yang lalu. Kemudian juga ada sahabat baik saya, Gita Syahrani, yang punya lingkar temu Kabupaten Lestari. Jadi ini dia kerja bareng dengan beberapa kabupaten untuk mempromosikan dan membuat produk-produk lokal yang ada di sana bisa sustainable.
Dan jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya gitu apa soal kita dan krisis iklim, sebenarnya kan dampaknya gede banget ya. Kita bisa ngomongin soal banjir gitu ya, dampak krisis iklim salah satunya adalah banjir, tornado, badai, krisis air bersih itu pasti gitu. Tapi kadang-kadang yang nggak kepikiran adalah dampak krisis iklim terhadap hal-hal ini gitu. Beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah dokumentaris gitu bahwa sebenarnya produksi kopi itu bisa terancam karena kalau dunia kita semakin panas, maka akan ada daerah-daerah yang menjadi semakin panas dan menjadi tidak cocok untuk kopi. Sehingga kopi tidak lagi bisa diproduksi di sana, nggak lagi bisa ditanam di sana, harus naik lagi lebih tinggi, harus naik lagi lebih tinggi gitu. Karena varietas kopi yang ada belum bisa adjust ke suasana yang lebih hangat. Begitupun dengan kimchi gitu. Karena nanti kayak dan ceritanya sama persis sama kopi gitu. Bayangkan kalau misalnya di dunia ini nggak ada kimchi, kita gimana caranya mau makan makanan Korea tanpa kimchi. Dan tentu saja yang lagi ada di sekitar kita sekarang COVID. Salah satunya juga karena krisis iklim kan, kita semakin dekat, manusia semakin dekat dan berhubungan lingkar hidupnya semakin erat dengan hewan-hewan liar, sehingga ketika ada diseases yang tertransfer dari hewan ke manusia, kenanya juga kita gitu. Seperti salah satunya COVID yang sekarang bikin kita semua jadi harus virtual kayak gini, otherwise kita bisa ketemuan secara offline teman-teman. Jadi ini yang tadi saya bilang di awal Mbak, manusia dan dunia di sekitar kita itu kan very very connected ya. Kualitas input hidup kita itu tuh sering banget ditentukan sama orang lain. Orang lain sebelah kita pakai masker apa enggak, orang yang tinggal di sebelah sana mencemari lingkungan apa enggak. Kualitas hidup kita ditentukan oleh orang lain. Tapi cuman kita yang bisa mengontrol kualitas output kita. Jadi ya make sure kita hidupnya benar juga gitu. Kita mengurangi sampah, mengurangi limbah yang ada di sekitar kita supaya kita bisa membantu agar lingkungan menjadi sedikit lebih baik atau paling nggak lebih jelek dengan keberadaan, dengan kehidupan kita. Itu aja yang saya punya. Selamat menjaga bumi teman-teman dan selamat melanjutkan ngobrol. Saya stop sharing ya. Terima kasih banyak Mbak Ayu untuk sharingnya pagi ini. Tadi saya sudah mendengarkan bahwa Mbak Ayu bicara mengenai cultural versus biologis. Jadi kalau dalam bahasanya kami di IBCW itu adalah between nurture or nature gitu kan. Nah tadi sudah disebutkan bahwa banyak terjadi gender bias, unconscious malah ya yang terjadi di Indonesia, dan kebanyakan ini semuanya driven karena adanya social norm yang ada di kita. Nah tadi juga Mbak Ayu menyebutkan bahwa kalau mau jadi panelis, saya tanya dulu berapa banyak nih jumlah perempuannya di situ. Malah kita hari ini kurang laki-laki Mbak, karena pembicaranya cuman Pak Sihol Aritonang tadi sebagai pembuka, nanti ada satu lagi dari UNFPA. Tapi bagus, yang pasti adalah kita harus memastikan bahwa dalam setiap kesempatan keterwakilan perempuan bisa ada ya, minimal tadi adalah 30%, idealnya adalah 40%, tapi juga kita harus memastikan juga adanya keterwakilan laki-laki di pembicaraan yang mengenai kesetaraan gender, untuk memastikan bahwa kesetaraan gender itu bukan masalahnya perempuan tapi masalah kita semua. Baik, kalau begitu teman-teman, ini Mbak Ayu kebetulan harus segera meninggalkan tempat karena ada kesibukan yang tidak dapat ditinggal. Namun jika ada teman-teman punya pertanyaan untuk Mbak Ayu, silakan dituliskan di kolom chat. Nanti panitia akan coba sampaikan dan semoga Mbak Ayu berkenan untuk menjawab ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja mendengarkan paparan dari Mbak Risha Kori, gender specialist dari UNFPA, dan juga dari Mas Ignatius Prapto Raharjo, peneliti dari UNFPA mengenai bagaimana impact COVID-19 terhadap gender-based violence. Mbak Risha, the screen is yours. Mbak Risha, tolong suara di-unmute dulu. Diulangi karena suaranya nggak kedengeran. Maaf, saya ulangi ya. Saya dari UNFPA. UNFPA adalah salah satu organisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak. Selamat pagi dulu. Selamat pagi Ibu dan Bapak,
Terima kasih Ibu Maya. Saya dari UNFPA. UNFPA adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di isu kesehatan reproduksi. Kami berkomitmen untuk 3 transformative goals. Satu adalah nol angka kematian ibu, 0 unmet need terkait dengan layanan yang tidak dapat terpenuhi untuk keluarga berencana, dan 3 adalah 0 kekerasan berbasis gender dan praktek-praktek berbahaya. Dalam hal ini child marriage dan sunat perempuan. Baik, shadow pandemic ya. Shadow pandemic itu adalah ketika terjadi satu pandemik akan muncul isu-isu yang sama seriusnya, dan dalam hal ini adalah kekerasan berbasis gender yang akan mempengaruhi kualitas hidup perempuan, mempengaruhi tadi partisipasi perempuan, mempengaruhi produktivitas perempuan, dan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Baik, mohon di-share screen saya, panitianya. Ya, next please. UNFPA sendiri secara global itu memperkirakan COVID-19 pandemik ini akan menyebabkan sepertiga penurunan dari progres yang sudah kita lakukan untuk menurunkan atau mengeliminasi kekerasan berbasis gender. Setiap 3 bulan terjadi lockdown, itu akan penerusan lockdown itu akan menambah sekitar 15 juta kasus-kasus penambahan kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Nah, bagaimana di Indonesia sendiri? Itu baik, next please. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah situasi normal, di sebelah kanan itu situasi saat pandemik. Kita sepakat ya, dalam situasi normal di Indonesia itu kalau kita lihat di sebelah kiri, 1 di antara 3 perempuan itu mengalami kekerasan fisik maupun seksual oleh partner maupun non-partner. Ini dilakukan melalui SPHPN, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional oleh BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2016. Kalau kita lihat jenis-jenis kekerasannya, kalau paling kanan itu kekerasan ekonomi, kedua itu kekerasan psikologis, ketiga itu kekerasan, paling kiri itu kekerasan fisik, dan terakhir itu adalah kekerasan seksual. Kalau kita lihat ke kanan itu kita akan melihat ini adalah dari data laporan Komnas Perempuan yang dari bulan Januari sampai dengan bulan April, kalau nggak saya bulan Mei 2020 ketika terjadi pandemi. Kita akan lihat itu yang paling tinggi itu di bulan April, dan kalau kita lihat sendiri itu kekerasannya itu lebih banyak itu IPV ya, intimate partner violence, kekerasan yang dilakukan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan oleh mantan pasangan, kekerasan oleh mantan suami maupun istri ya. Dan yang kedua itu kekerasan di dalam komunitas sendiri, dan ketiga itu kekerasan yang berlaku di dalam komunitas terjadi oleh aparat negara ya terhadap perempuan. Nah, kalau kita lihat yang paling tinggi itu dari intimate partner violence itu sendiri, itu kekerasan seperti apa sih? Yang paling tinggi itu justru kekerasan fisik ya. Yang paling tinggi itu kekerasan fisik, dan yang kedua kita lihat itu adalah kekerasan seksual, sedangkan ketiga adalah kekerasan fisik, dan keempat itu adalah kekerasan ekonomi. Jadi Ibu dan Bapak kita bisa melihat kita sepakat bahwa dalam situasi normal, dalam situasi pandemi, dalam situasi bencana, kekerasan ini akan meningkat. Kita akan stop dalam hal data karena UNFPA selanjutnya itu membantu Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melihat dinamika di lapangan, seperti apa sih perempuan ketika mengalami kekerasan, bagaimana mereka mengakses kekerasan itu sendiri. Saya akan mengundang Mas Gambit, Mas Ignatius yang membantu Bappenas dan KPPA dalam melakukan assessment ini. Silakan Mas Gambit, over to you. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya menjadi satu-satunya laki-laki di sini menyajikan tentang kekerasan perempuan dan anak-anak. Terima kasih Pak Kori untuk kesempatannya. Saya akan cepat saja menyajikan apa yang kita peroleh dari penugasan yang diberikan oleh Bappenas dan UNFPA untuk melakukan assessment cepat tentang pelayanan korban kekerasan berbasis gender pada masa pandemi COVID-19 ini.
Selanjutnya, tadi disampaikan bahwa ada kemungkinan peningkatan angka kekerasan berbasis gender pada masa COVID. Tetapi sebenarnya kita juga cukup tidak begitu yakin gitu ya, apakah kekerasannya itu meningkat atau tidak. Karena data yang ada di Indonesia ataupun di tempat-tempat yang lain sebenarnya itu masih berbasis pada data layanan, dan kita tahu bahwa data layanan itu tergantung pada pelayanan yang diberikan atau tidak, dan selama COVID itu ada kecenderungan bahwa terjadi pelambatan terhadap pelayanan publik, termasuk juga pelayanan bagi korban kekerasan, sehingga yang dilaporkan itulah yang kemudian dicatat, dan ada kecenderungan sebenarnya kemudian menjadi jumlahnya semakin menurun, tetapi tidak berarti jumlah menurun itu tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, kita melihat bahwa ada pathways bagaimana COVID itu bisa mempengaruhi kekerasan di dalam rumah tangga. Tadi disampaikan bahwa sebagian besar itu memang kekerasan keluarga. Karena pembatasan sosial itu mempengaruhi interaksi sosial yang ada di dalam keluarga, kebosanan, masalah penghidupan yang semakin berat dan sebagainya, yang akhirnya kemudian membuat tegangan-tegangan di dalam rumah tangga itu semakin tinggi. Dan tentu saja bagi keluarga yang punya pengalaman kekerasan sebelumnya itu cenderung menjadi lebih tinggi. Dan ini yang terbukti gitu ya di dalam asesmen yang kami lakukan, sebagian besar yang melaporkan kejadian kekerasan itu adalah keluarga-keluarga atau perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan-kekerasan sebelumnya. Dan itu semakin intensif di dalam masa COVID ini. Sehingga dari pemahaman itu kita mencoba untuk melihat kira-kira apa sih dampak COVID terhadap pelayanan yang ada selama ini bagi korban kekerasan berbasis gender ini. Selanjutnya, Mbak. Ya, yang utama saya kira kita harus mengapresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman yang memberikan layanan ini, karena mencoba untuk membuat pelayanan di dalam pembatasan sosial ini dengan melakukan berbagai macam adjustment, baik dari sisi kantornya, dari sisi tenaganya, atau mungkin juga model-model yang model-model pelayanan yang diberikan. Misalnya di dalam pelaporan, upaya untuk membuka hotline, menyediakan tautan melalui sosial media dan seterusnya. Ya, kemudian juga tatap muka, tetapi dengan memberikan pembatasan jumlah aduannya, atau juga melalui batasan waktu. Kemudian menerapkan protokol kesehatan, misalnya dengan mengalih fungsikan ruang, menyesuaikan staf, dan juga memperkuat jejaring yang ada di lapangan, khususnya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan juga aparat RT, karena mereka merasa bahwa yang paling mungkin bisa merespon adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga untuk pendampingan. Pendampingan tetap dilakukan, baik itu pendampingan secara untuk memperoleh layanan kesehatan, memperoleh layanan hukum, dan juga memperoleh layanan psikologis. Tetap dilakukan oleh teman-teman yang ada di lapangan, walaupun dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya dengan kriteria, misalnya hanya mereka yang membutuhkan respon yang cepat, berkasnya sudah siap untuk dilimpahkan ke tahap berikutnya, atau untuk menyediakan bukti bahwa telah terjadi kekerasan, misalnya dengan membuat visum. Dan dari sisi pemanfaatan layanan, kita berhasil mewawancarai beberapa penyintas dan melihat bahwa prosesnya ternyata tidak sulit, walaupun dalam masa pembatasan ini. Barangkali informasi yang tersedia
itu kemudian memang perlu disebarluaskan sehingga banyak orang yang kemudian bisa mengakses itu. Tetapi dari sisi pelayanan, tampaknya tidak ada hambatan bagi mereka untuk mengakses layanan itu. Berikutnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi hambatannya, bahwa semua yang dilakukan itu dalam kerangka sementara. Ya, walaupun itu ada pedoman-pedoman yang sudah dikeluarkan, tetapi kemudian pedoman itu juga belum sampai dan juga tidak disertai dengan penyediaan sumber daya yang memadai. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman adalah yang mencoba untuk survive dengan pelayanan yang mereka miliki itu. Caranya adalah misalnya dengan mengalokasikan sumber-sumber daya yang mereka miliki, tetapi dirasa itu tidak prioritas, maka kemudian itu dialokasikan untuk pelayanan itu. Misalnya, ada lembaga yang kemudian mencoba untuk menyediakan rumah aman, karena rumah aman yang disediakan oleh pemerintah itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang diharapkan dari klien, sehingga ya mereka harus patungan untuk membuat rumah aman sementara begitu. Demikian juga untuk orang-orang yang merawat itu pun juga kemudian memerlukan tambahan. Demikian juga untuk penyediaan APD dan sebagainya itu cenderung mengalokasikan dana-dana atau sumber-sumber yang dimiliki oleh teman-teman penyedia layanan. Demikian juga tadi catatan tentang kekerasan sendiri itu menjadi meragukan karena mekanisme di dalam pelayanan sendiri itu menjadi lambat. Ya, ada pelaporan online, ada tatap muka dan seterusnya, yang kemudian itu belum disistematisasikan sehingga pelaporan itu menjadi lambat. Dan itu terjadi seperti yang diperoleh oleh KPPPA terkait dengan data. Ya, setiap bulan itu ternyata ada penambahan karena semakin datanya semakin dilengkapi dari waktu ke waktu, sehingga kalau kita melihat data yang disajikan oleh KPPA pada bulan Mei dibandingkan dengan bulan Mas Agustus, Ignatius, maaf waktunya 1 menit lagi ya. Itu akan kemudian menjadi lebih lebih jauh lebih tinggi kasus-kasus yang dilaporkannya. Itu hambatannya. Dan kemudian berikutnya. Layanan pada masa AKP, saya kira kita harus menjadikan COVID ini menjadi sesuatu yang terintegrasi dengan pelayanan yang akan datang, sehingga kita tidak bisa melihat itu sebagai sebuah kerangka sementara, sehingga inputnya dari pelayanan itu seperti regulasi, pencatatan dan sebagainya itu memang harus diintegrasikan dengan kegiatan yang baru ke depan. Tetapi saya kira pelayanan esensial itu masih sama seperti yang ada sekarang itu. Barangkali model yang kemudian perlu kita perluas, tidak hanya online saja, tetapi juga tatap muka menjadi sesuatu yang tidak bisa tergantikan oleh online. Itu tetap bentuk pendampingan dan seterusnya masih sama seperti yang dilakukan selama ini. Kemudian yang terakhir, saya kira untuk dunia usaha yang utama adalah pencegahan terjadinya kekerasan, karena satu studi yang lain yang kita lakukan bahwa seorang perempuan yang mengalami kekerasan mengalami kerugian paling tidak 7 juta rupiah untuk mulai ngurus sampai dengan dia bisa memperoleh keputusan. Ya, sementara duit yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurusi satu kasus hanya 360.000 per satu orang korban kekerasan. Saya kira kerugian menjadi banyak sekali bagi perempuan yang mengalami kekerasan, dan itu tidak bisa tergantikan oleh biaya-biaya yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu menjadi cukup baik kalau kemudian dukungan dunia swasta juga pada dukungan bagaimana perempuan-perempuan itu bisa mengurus kasusnya, ya, karena kasus itu mulai dari pelaporan sampai dengan rehabilitasi itu kemudian bisa terdukung. Dan yang utama saya kira membuka laporan kejadian kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja, karena banyak sekali kekerasan-kekerasan itu yang tidak dilaporkan di dalam lingkungan kerja, ya, sehingga karena masalah
berbagai macam pertimbangan. Kemudian bagi masyarakat, saya kira yang utama adalah menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan. Karena korban kekerasan itu menjadi takut untuk melapor ketika stigma terhadap korban kekerasan itu masih tinggi. Saya kira itu saja secara cepat, barangkali nanti kita bisa mendiskusikan lebih jauh lagi. Terima kasih. Kepada teman-teman UNFPA atas paparannya yang sangat komprehensif. Kalau bisa saya simpulkan ya dari paparan tadi, ada tadi Mbak Risha sempat bilang ada 15 juta kasus kekerasan berbasis gender untuk setiap 3 bulan masa pandemi. Kalau dirata-ratakan berarti sekitar 5 juta kasus ya secara global. Dan kasus ini yang dilaporkan ini sebetulnya mungkin merupakan tip of the iceberg karena banyak kasus yang tidak dilaporkan yang mungkin jumlahnya jauh lebih besar daripada kasus yang dilaporkan ya. Dan kemudian juga ini juga harus bisa menjadi perhatian kita semua. Tadi juga Mas Ignatius menyebutkan bahwa adanya di mana sih peranan perusahaan atau dunia usaha terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender ini, itu adanya kekerasan pencegahan yang terjadi di dunia kerja. Sebetulnya kalau boleh saya sampaikan bahwa pemerintah Filipina itu sudah memasukkan di dalam undang-undang ataupun peraturan untuk pengusaha itu wajib memberikan bantuan bagi karyawan perempuannya yang mengalami kekerasan berbasis gender yang terjadi kekerasan domestik jadinya. Jadi itu bahkan sudah lebih jauh reaching out-nya dari pemerintah mewajibkan adanya keterlibatan perusahaan di situ baik dari pemberian counseling maupun adanya sesi-sesi di mana membuka mata mengenai apa sih kekerasan berbasis gender gitu. Nah ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa dunia usaha di Indonesia juga sudah mulai memberikan perhatian mengenai hal tersebut. Oke, bicara mengenai dunia usaha teman-teman, tadi isu kesetaraan gender tidak hanya dibicarakan oleh pemerintah, komunitas maupun individu, tapi juga sudah mulai bergeser kepada sektor swasta, di mana isu mengenai kesetaraan gender di sektor swasta sudah bukan lagi mengenai isu sosial, tapi sudah bergeser kepada isu bisnis. Nah, sektor swasta di Indonesia pun tidak hentinya memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara atau kesempatan yang sama untuk berkarir ataupun berkiprah secara ekonomi. Sudah ada Mbak Anita Bernardus, Deputy Director Corporate Communication dari April Group yang akan bercerita tentang apa sih peranan dari perusahaan dalam pemberdayaan perempuan pada operasi bisnisnya April dan masyarakat lokal. Silakan kepada Mbak Anita. Terima kasih Mbak Maya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ke saya pagi ini, Mbak. Kehormatan buat saya berada di satu panel bersama Ibu Susi, Mbak Ayu, Mbak Laksmi, Ibu Risha, Mbak Maya, dan tentunya para lelaki, Pak Ignas dan Pak Sihol ya, pagi ini yang minoritas sebagai panel ya, Mbak. Oke, kalau begitu saya mulai aja, tapi kalau boleh saya minta izin untuk sedikit memperkenalkan lagi apa itu April Group ke Bapak Ibu sekalian ya. Oke. April adalah salah satu produser bubur kertas dan kertas terbesar di dunia. Kami berlokasi di Pangkalan Kerinci, Riau, atau sekitar 1,5 jam dari PKU Pekanbaru. Kami memiliki izin untuk mengelola sekitar 1 juta hektar hutan tanaman industri, dan in terms of produksi, kami memproduksi sekitar 2,8 juta ton bubur kertas per tahun, dan juga kami memproduksi 1,150 juta ton kertas per tahun. Kalau Bapak dan Ibu boleh melihat ke sebelah kanan bawah di layar, itulah produk kami, Bapak dan Ibu, dan sahabat pembangunan Paper One. Mudah-mudahan semuanya udah punya di kantor atau di rumahnya masing-masing. Kalau belum punya, silahkan bisa menghubungi saya untuk memilikinya. Oke, next. Ya, oke. Tadi sudah saya ceritakan sedikit mengenai April sebagai perusahaan. Lalu saya akan cerita mengenai April dan Sustainable Development Goals pada tahun 2018 yang lalu bersama dengan PwC dan UNDP Indonesia. April sudah melakukan sebuah assessment untuk mengukur impact kami secara global dan kontribusi ekonomi perusahaan
atau operasional menggunakan SDG framework. Lalu dari assessment tersebut, Bapak dan Ibu terpilihlah 7 SDGs yang dinilai tepat untuk operasional kami. Kalau Bapak dan Ibu lihat di layar, ada 3 goals pertama di atas, atau yang di sini kami sebut sebagai core goals. Core goals di sini karena 3 goals ini adalah yang sangat atau langsung berhadapan atau ada impact dari bisnis dan operasional kami, yaitu SDG nomor 12 atau Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action, dan SDG 15 Life on Land. Lalu selanjutnya ada 4 lagi goals yang dapat terciptakan dari transformatif impact oleh bisnis dan operasional kami, yaitu goals nomor 3, nomor 4, nomor 6, dan nomor 17. Saya mengerti ada 17 goals di SDG, lalu ada sisanya selain dari 7 goals yang sudah kami pilih ini, ada juga beberapa goals lainnya yang akan otomatis atau secara tidak langsung impact dari bisnis kami di luar dari 7 goals yang saya sebutkan barusan, dan akan saya ceritakan nanti. Selanjutnya, next. Oke. Karena kita bicara women empowerment, so I would like to share with you women participation di April Group. Di April kami memiliki perempuan di all levels dan di semua kami berusaha untuk selalu meng-hire perempuan di semua supply chain kami. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kanan paling bawah adalah Ibu Lucy di management level, beliau adalah Director of Sustainability and External Relations. Namun kami juga memiliki perempuan di lapangan. Selain di manajemen Ibu Lucy dan juga ada Ibu Grace dengan logo April di belakangnya. Beliau adalah GM HR kami. Ada juga yang bekerja di lapangan seperti di atasnya Ibu Lucy adalah di sebelah kanan Dr. Cella. Beliau bekerja sebagai restoration manager di apa yang kami sebut Riau Restorasi Ekosistem, atau sebuah program restorasi ekosistem yang diinisiasi oleh April berlokasi di Kabupaten Pelalawan. Di sebelahnya ada juga para perempuan yang bekerja di R&D kami, di R&D tissue culture atau kultur jaringan untuk membuat tanaman induk pohon dalam bisnis kami adalah pohon akasia dan eucalyptus. Lalu ada juga Ibu Miss Laini yang sebelah kiri atas, di atas Ibu Grace, beliau adalah forklift driver untuk kami di Pangkalan Kerinci. Oke, boleh next? Ya, seperti yang tadi sudah saya ceritakan bahwa ada juga selain dari 7 SDG yang sudah kami pilih, ada juga SDG lain yang berimpact dari bisnis kami. Salah satunya adalah Rumah Batik Andalan. Rumah Batik Andalan ini spesial untuk kami karena memang ini difokuskan untuk perempuan, di-establish di tahun 2013, difokuskan kepada women participation. Kami sejauh ini sudah melatih lebih dari 70 housewives di sekitar komunitas kami, dan kami juga sudah mengembangkan atau mereplikate pengajaran atau operasi seperti ini di area-area yang berbeda. Tentunya kami bekerja sama dengan local community di Riau, dengan government juga, dan baru-baru ini kami bekerja sama dengan sebuah social enterprise di Anyam yang juga bergerak di dalam pemberdayaan perempuan ya. Dan ini merupakan SDG nomor 10 atau Reduce Inequalities. Selanjutnya, ini juga merupakan sebuah community development kami yang berfokus kepada perempuan, One Village, One Commodity, atau ini petani nanas, kalau Ibu Bapak bisa lihat di gambarnya. Ini di-establish di tahun 2014, di mana ini memberikan sebuah holistic approach terhadap para local farmers ya Bapak dan Ibu. Training on modern agriculture methods di 5 village, sudah ada 199 rumah tangga yang berpartisipasi atau sekitar 475 orang, dan juga kembali lagi sudah kami replikasi di beberapa village lainnya. Salah satu derivatif dari atau turunan dari program
Nanas ini adalah juga bisa baking, kami membuat para ibu-ibu bisa menjual selai nanas dan bisa juga menjual bolu nanas. Oke, selanjutnya. Ya, kalau tadi saya bicara di level industri atau di level perusahaan, saya ada satu partisipasi yang saya sangat sukai dan menurut saya sangat penting, yaitu di level individual. Karena menurut saya kontribusi itu merupakan kontribusi yang sangat besar dan sangat berpengaruh. Maka selain membicarakan dari April, saya juga ingin memberikan sharing bagaimana kita sebagai perempuan individually bisa berkontribusi untuk membantu menyelamatkan bumi atau untuk menyelamatkan environment in general. Yang pertama adalah create a sustainable living home. Menurut saya mungkin pada dasarnya kita semua sudah melakukan ini, tapi mungkin ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Ada yang sebenarnya udah lama ternyata begini, oh itu baru tahu bahwa itu baik untuk lingkungan, atau lebih parahnya mungkin ternyata ada kegiatan atau habit yang kecil tapi ternyata merusak lingkungan. Kalau di sini saya ingin misalnya create a sustainable living home, seperti yang orang bilang kan, segala sesuatu itu berawal dari rumah ya, Bapak dan Ibu, dan saya sangat percaya itu. Jadi saya rasa sebagai seorang perempuan juga kita bisa mulai membuild a sustainable home atau sustainable living at home dengan cara mungkin buy the energy saving bulb, beli bulb yang sudah hemat energi. Kemungkinan besar pasti semua orang sudah punya ya. Atau kalau lagi nggak ada kegiatan ya berarti dicabut aja electricity plug-nya yang tidak dipakai untuk charger dan sebagainya. Atau bisa juga Bapak dan Ibu, kan sekarang lagi sejak COVID saya melihat banyak sekali yang mulai hobi menanam ya. Jadi mungkin you can grow your own veggies dan bisa dimasak sendiri atau bisa dimakan sendiri, sorry. Atau bisa juga dari sampah yang ada di dalam rumah tangga bisa menjadi kompos untuk grow your own veggies atau tanaman hias lainnya. Tentunya yang lainnya seperti buy less meat, tidak makan daging terlalu banyak, mungkin punya acara vegetarian Tuesday di rumah atau vegan Monday, I don't know, something yang mengajarkan anak-anak mungkin atau generasi muda untuk less meat, makan daging lebih sedikit. Atau juga bisa plant trees atau beli baju yang bekas, tidak melulu beli baju baru. Begitu. Lalu yang kedua adalah forward thinking leadership. Forward thinking leadership menurut saya ini ada salah satu peran terbesar yang bisa kita lakukan para ibu-ibu sekalian di sini. Saya yakin memiliki influencing Mbak Anita, factor waktunya ya. sedikit lagi ya. Ya, yang dimana kita bisa hire more women in our team dan juga bisa memberikan lebih banyak kesempatan untuk women bekerja di perusahaan. Kita juga bisa mensupport Revolutionary Women atau perempuan-perempuan hebat di bidangnya, seperti yang tadi sudah disebutkan, 2 diantaranya oleh Mbak Ayu, perempuan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Gitu. Nah, yang terakhir, kalau boleh slide-nya. Nah, slide yang terakhir ini adalah kalau dalam in my view penggabungan dari perusahaan dan individual. Karena ini adalah campaign yang dilakukan oleh April bersama dengan Zero Waste Indonesia, sebuah organisasi yang bergerak di bidang obviously zero waste ya, mengurangi waste, dan Indonesia adalah penghasil sampah makanan nomor 2 terbesar di dunia. Jadi campaign ini adalah campaign yang dilakukan oleh Zero Waste dengan April, di mana kami selalu menggerakkan orang-orang untuk satu, menghabiskan makanan kamu, karena itu bisa mengurangi sampah makanan. Lalu yang terakhir adalah dengan kamu mengikuti kampanye yang kami lakukan selama 2 minggu ini, satu post di Instagram kamu adalah merupakan donasi untuk Garda Pangan dan GoFood Indonesia. Dua-duanya adalah merupakan food banks. Salah satunya adalah distributornya dan satunya lagi adalah food banks-nya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik, silahkan untuk mengikuti campaign kami. Tinggal 4 hari lagi sampai 31 Oktober 2020. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Anita untuk paparannya. Duh, kalau ngelihat dari paparannya Mbak Anita ini sebetulnya April sudah ada di goal nomor 5 juga nih Mbak. Mungkin bisa dimasukin sekalian goal nomor 5-nya ya di dalam paparannya April. Karena pemberdayaan perempuannya bukan cuma di internal tapi juga eksternal, dan ini juga sudah ada berbagai campaign yang sebetulnya banyak melibatkan perempuan di sini. Saya tadi juga tertarik melihat bahwa jumlah perempuan di jajaran manajemen April, kemudian di jajaran operasionalnya, kemudian bagaimana April juga membantu perempuan-perempuan yang ada di komunitas atau tuh lingkungan kerja yang tempat April berada. Oke, berikutnya terima kasih ya Mbak Anita atas sharingnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya Mbak ya soal ini. Nah, kalau tadi Mbak Anita cerita apa yang sudah dilakukan oleh April, sekarang kita sudah ada Mbak Laksmi Pratita, Head of Communication, Public Affairs, Science and Sustainability dari Bayer Indonesia. Nih, dari Bayer apa nih Mbak inisiatifnya untuk pemberdayaan perempuan, baik dari segi operasi bisnis maupun masyarakat lokal? Silakan Mbak Laksmi. Mbak Laksmi, maaf, ini masih di mute. Tapi saya sudah unmute nih. Ah iya, sudah. Baik, terima kasih. Silakan Mbak. Ya, langsung saja ya. Saya Laksmi Pratita, saya bekerja di Bayer Indonesia. Untuk sebagai gambaran sekilas mengenai Bayer itu sendiri adalah kami adalah perusahaan yang bergerak di life science. Ya, di mana bisnis unit kami itu ada 3, di pharmaceutical untuk obat-obatan dengan resep dokter, consumer health untuk obat-obatan vitamin yang bisa dibeli di counter, dan yang ketiga adalah bisnis pertanian. Hari ini tuh saya ingin berbicara mengenai komitmen kami. Tadi kan karena judul acaranya adalah peranan perempuan dalam melindungi atau memproteksi planet bumi ya. Ingin meng-highlight mengenai inisiatif terbaru kami yang di bidang pertanian, tapi juga melibatkan divisi pharmaceutical yang baru saja kami launching. Jadi tadi kan kalau ditanya mengenai gender isu itu sendiri di statistik gender di dalam internal kepegawaian Bayer itu akan menjadi satu diskusi yang menarik tersendiri gitu. Tapi karena waktu saya cuma 10 menit, saya membawa kisah mengenai apa yang kami lakukan dengan masyarakat sekitar. Saya minta slide dari Bayer untuk ditayangkan. Karena kan kalau sustainability mengenai gender itu sendiri sangat kaya ya, sangat luas gitu. Jadi saya hanya membawa satu aspek kisah saja. Mengenai inisiatif kami di gender equality untuk para petani kecil di Indonesia. Next slide-nya. Ya. Ini hanya salah satu dari inisiatif kami di divisi pertanian kami, karena kami seperti tadi bilang ada 3 divisi. Cuman di pertanian itu ini sangat mempengaruhi sekali karbon di planet bumi kita. Seperti kita ketahui, pertanian itu sendiri sebuah industri yang memproduksi gas rumah kaca yang cukup besar. Seperti pertanian padi sendiri itu menghasilkan gas rumah kaca atau gas metan yang sangat berbahaya untuk bumi ini. Karena tadi tema bicara kita adalah peran perempuan dalam proteksi planet, karena itu saya bawa kisah pertanian ini karena impact-nya yang begitu besar kepada planet bumi dan apa yang kita usahakan dan komitmen apa gitu di pertanian. Pertama adalah kita sampai tahun 2030 nanti gitu ya, kita ingin menurunkan gas rumah kacanya itu sebanyak 30 kilogram per crop yang diproduksi oleh pertanian. Terus kita juga ingin menurunkan penggunaan pestisida hingga Bayer kan memproduksi pestisida juga, tapi kita mau
menurunkan penggunaan pestisida ini di level petani hingga 30%-nya, karena ini yang baik untuk planet kita. Lalu kita juga punya komitmen untuk memberdayakan 100 juta petani kecil di seluruh dunia dengan akses kepada teknologi dan juga dengan trainingnya. Next. Nah, terus kenapa nih? Apa yang terjadi dengan kenapa kok perempuan nih di pertanian gitu ya? Kita mengidentifikasi bahwa perempuan ini tuh perannya itu sangat besar sekali. Mereka banyak dipekerjakan di sektor pertanian dan mereka sangat aktif, tetapi mereka itu tidak diperhitungkan gitu, diperhitungkan sebelah mata, tidak dianggap sebagai atau tercatat bahkan dalam sistem sebagai perempuan. Padahal jika saja mereka diberdayakan, maka para perempuan ini akan bisa meningkatkan output pertanian hingga 4% ya, antara 2,5 hingga 4%. Jadi ini produktivitas pertanian yang kita butuhkan akan meningkat, karena kan kita tahun 2050 diperkirakan krisis pangan, di mana pertanian sendiri mempunyai tantangan harus bisa meningkatkan produktivitasnya hingga 70%. Kita ingin tidak ada krisis pangan gitu, karena dengan rate of consumption kita saat ini, planet bumi sudah tidak bisa memberikan makanan lagi kalau tidak ada teknologi, terobosan teknologi pertanian yang bisa meningkatkan produktivitas hingga 70%. Next. Nah, jadi kenapa nih tadi buyer itu jadi sangat concern gitu terhadap pertanian yang gender smart gitu ya. Karena kita punya tadi pendekatan holistik gitu ya, antara pertanian, sosial, ekonomi, dan buyer juga ingin bukan hanya menjadi profit generator company, tapi kita ingin menjadi impact generator. Jadi kedepannya buyer mau menjadi perusahaan yang dikenal sebagai impact generator company. Kita ingin memberikan impact. Nah, terus sudah dijelaskan tadi sama saya ya bahwa pertanian ini challenge terbesar untuk SDG dalam food security, poverty, dan banyak aspek yang lainnya. Terus bahwa buyer juga ingin mengempower 100 juta petani, di mana banyak di antara mereka ada perempuan. Dan tadi juga sudah saya jelaskan bahwa perempuan ini tuh bisa mempunyai peran yang sangat besar di dalam produksi pertanian, dan kalau kita bisa menutup gender gap di pertanian ini, maka kita akan bisa memberikan solusi pangan di masa depan. Next. Di Indonesia sendiri bagaimana situasinya di gender di pertanian ini? Ternyata dari seluruh masyarakat miskin yang ada di Indonesia, 59%-nya itu mereka bekerja di sektor pertanian dan perikanan. 14,3%-nya dari kemiskinan di pedesaan itu mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Terus perempuan-perempuan di pedesaan ini mereka itu sangat vulnerable kepada kemiskinan. Kenapa? Karena adanya gender yang tidak setara, karena adanya distribusi pendapatan yang tidak setara, karena adanya akses kepada kredit yang tidak setara, karena adanya kontrol terhadap tanah, lahan, dan lingkungan hidup yang tidak setara juga gitu, sehingga akses kepada penghidupan bagi perempuan di pedesaan itu juga tidak setara. Meskipun padahal mereka itu memainkan peranan yang begitu pentingnya, mereka juga bekerja gitu ya, mereka punya multitasking, jadi ibu di rumah memasakkan makanan buat suami dan anak, mereka juga harus bekerja di pertanian, tetapi pekerjaan mereka di pertanian itu underreported gitu, karena pemerintah mencatat gitu ya, ini adalah petani gitu, berdasarkan karena mereka yang menjadi pemilik lahan. Tapi perempuan karena istri petani tidak tercatat namanya sebagai pemilik lahan, mereka tidak tercatat sebagai petani, sehingga mereka kadang seringkali bahkan tidak diundang kepada training-training atau rapat untuk meningkatkan skill pertanian itu. Mereka jadi tertinggal gitu, mereka yang tidak diundang untuk bisa meningkatkan itu yang terjadi situasi di Indonesia untuk gender. Mbak, waktunya next. 2 menit lagi ya, Mbak. Ya, next berikutnya. Ya, saya akan cepat sekali. Next slide-nya. Nah, karena itu saya ingin memperkenalkan bahwa pada tanggal 24 September di Hari Tani Nasional kemarin,
Bayer melaunching inisiatif yang baru ya untuk mendukung program Bayer secara global untuk menjangkau 100 juta petani. Di Indonesia kita punya komitmen akan menjangkau 4 juta petani kecil hingga tahun 2030. Nah, untuk menjangkau sebagai langkah awal dari komitmen 4 juta petani sampai tahun 2050, kita awali dengan 500.000 dulu petani di tahun ini yang terdampak COVID karena kasus yang paling berpengaruh kepada kemiskinan sekarang itu adalah COVID. Jadi intervensi kita awali langkah pertama tahun 2021 kepada 500.000 petani yang terdampak COVID, di mana 20%-nya harus petani perempuan. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan akses kepada teknologi kepada mereka. Selain itu kita memberikan training agriculture practices, juga kita memberikan training mengenai COVID security measures sama women's health juga, dan kita memberikan akses kepada alat kontrasepsi modern kepada perempuan tani. Selain training yang kita jalankan nanti kepada para perempuan tani, kita jalankan gender smart program. Apa itu gender smart training program? Next, slide-nya ini slide terakhir. Ini adalah kita akan melakukan identifikasi kepada para petani perempuan di target area, di mana sekarang kita ada di 47 kabupaten dari 500.000 total petani itu. Kita bikin identifikasi di mana sih para petani perempuan itu berada, mereka yang vulnerable itu, terus mereka ada di komoditas apa saja, terus mereka yang tidak di-acknowledge sebagai farmers, itu mereka yang akan kita undang kepada training ini untuk meningkatkan skills mereka. Kita juga akan mengidentifikasi gitu ya power relation-nya antara suami dan istri, laki dan perempuan di daerah spesifik di kabupaten dan desa itu seperti apa, kultur lokalnya seperti apa, sehingga kita bisa lalu mendesain training yang bisa diterima oleh mereka dan di mana petani akan merasa aman dan nyaman untuk menghadiri training kita, supaya mereka bisa menyerap trainingnya dengan mungkin itu adalah slide terakhir dari kita, sebuah penjelasan dari Bayer, sebuah penjelasan singkat mengenai inisiatif kita yang terbaru untuk membantu meningkatkan food security di Indonesia dan juga untuk gender gap di pertanian Indonesia, sehingga bisa menolong kita juga untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan juga zero. Nah, itu SDG nomor berapa saja tuh? Cukup. Oke, demikian. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Laksmi. Menarik ya Pak penuturan dari Bayer. Ini nanti saya mau minta waktu tersendiri nih ya dari Mbak Laksmi ya untuk bicara mengenai gender konsep dari Bayer nih. Ini seru banget. Nah, ya tadi saya juga lihat bahwa bagaimana Bayer punya concern terhadap petani perempuan ya. Saya pernah baca satu studi yang Mbak Ya yang mengatakan bahwa 2,5 juta perempuan yang berada di garis miskin itu mereka tidak dibayar untuk pekerjaan yang mereka lakukan bersama suaminya dan menjadi buruh tani karena dianggap yang punya income itu attach sama suaminya. Tadi saya lihat bahwa Bayer juga sudah acknowledge ya ada isu seperti itu dan berusaha memberikan solusi bagaimana perempuan-perempuan itu juga bisa diakui pekerjaannya dan bisa dibayar. Karena ini nanti masuknya kepada gender pay gap ya, bahwa perempuan-perempuan itu tidak dibayar untuk pekerjaan yang mereka lakukan karena dianggap tugas sebagai istri gitu loh. Padahal sudah banyak ya tugasnya gitu loh. Jadi multilateral lah untuk perempuan ini. Oke, terima kasih Mbak Laksmi untuk paparannya. Senang sekali saya melihatnya dan semoga yang lain juga terinspirasi dan mau mengikuti jejak Bayer gitu ya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, pertanyaannya udah banyak. Saya sudah dapat ada 2 pertanyaan. Ini kaitannya dengan paparan dari teman-teman UNFPA. Nah, ini dari Mbak Natalia Sari Nasution. Apakah ada data kekerasan berbasis gender di tempat kerja? Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman UNFPA. Mbak Risha atau Mas Ignatius? Ya, terima kasih Mbak Natalia. Nanti saya tambah. Ya, silakan Mas Gambit. Mas Gambit mau duluan?
Satu hal yang kita ketahui, belum ada sebuah survei yang menggambarkan tentang kekerasan perempuan di tempat kerja. Secara umum tadi disampaikan oleh Mbak Kori bahwa 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Tetapi tidak ada survei yang secara spesifik menggambarkan berapa proporsi perempuan yang mengalami kekerasan di tempat kerja. Tetapi bahwa kasus-kasus kalau kita lihat di media massa atau mungkin juga di berbagai macam penelitian itu memang cukup banyak terjadi. Tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga di tempat pendidikan dan seterusnya, itu cukup banyak terjadi. Dan ada kecenderungan bahwa perempuan yang bekerja di tempat yang dengan pendapatan yang lebih kecil itu mengalami kekerasan, kemungkinan kekerasan yang lebih besar. Gambarkan bahwa prevalensi kekerasan yang dialami oleh perempuan itu berkisar antara 20-85% di tempat kerja, ya, sehingga itu memang sangat sangat tinggi. Tetapi ada sedikit perbedaan di kekerasan fisik, di mana laki-laki cenderung lebih banyak mengalami kekerasan fisik di tempat kerja daripada perempuan. Kekerasan seksual itu merupakan kekerasan yang paling banyak dilaporkan oleh perempuan di tempat kerja selain kekerasan yang sifatnya verbal. Itu yang gambaran umumnya. Beberapa waktu yang lalu Kementerian PPPA kelihatannya membuat berbagai macam upaya untuk mensosialisasikan bagaimana mengurangi kekerasan kerja di tempat kerja, ya, dengan membuat semacam roadshow begitu di perusahaan-perusahaan. Tapi belum ada data yang bisa kita acu untuk menggambarkan di Indonesia itu seberapa tinggi. Kira itu secara singkat, Mbak Maya. Mbak Kori, silakan. Baik, Ya. Mbak Kori mungkin mau menambahkan? Ya, hanya ingin menambahkan bahwa ILO itu mereka punya satu standar sendiri tentang GBV di dunia kerja, ya. Apakah mereka punya data? Mungkin secara global mereka punya proyeksi, ya. Saya belum tahu, saya coba hubungi teman-teman di ILO. Tapi untuk spesifik di Indonesia, apalagi di dalam masa pandemi, saya belum melihat ada penelitian tentang itu, ada data tentang itu. Sekali lagi ini juga terkait dengan ini, ya, guidelines yang ada di tempat kerja itu sendiri, dan itu akan bisa mendorong, membantu untuk kita bisa juga melihat seberapa jauh kekerasan di tempat kerja itu terjadi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kori. Sebelumnya ini saya diingatkan sama panitia. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman harap cek di kolom chat. Panitia sudah mengirimkan link untuk form evaluasi. Mohon bantu diisi ya, teman-teman. Nah, ini masih ada kaitannya dengan kekerasan berbasis gender. Tadi kan Mas Ignatius sudah mengatakan bahwa kalau misalnya kondisinya miskin, kekerasan berbasis gender itu more likely lebih terjadi gitu ya di orang-orang yang levelnya miskin. Nah, kebetulan kalau saya lihat juga petani itu juga kan termasuk orang yang maksudnya petani perempuan terutama ya, prone ataupun rentan terhadap kekerasan yang terjadi dari yang berbasis gender, terutama yang di lokasi kerjanya ataupun maupun yang terjadi dari suaminya. Nah, saya mau tanya sama Mbak Laksmi dari Bayer, karena tadi saya lihat ada smart concept gender ya Mbak Laksmi ya. Apakah Bayer punya policy terutama untuk perempuan yang ada di lokasi Bayer, melindungi mereka dari kasus biasa kalau di tempat kerja itu kan pelecehan seksual ya Mbak ya, dan juga kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian apakah Bayer juga punya policy yang bisa melindungi petani itu ya gitu loh dari kekerasan berbasis gender? Silakan Mbak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita di Bayer punya policy ya, kebijakan di dalam perusahaan atau aturan yang fair and respectful work environment. Jadi di situ
yang mengatur semua perilaku yang harus kita lakukan tuh apa sih untuk menghormati, saling menghormati satu sama lain gitu ya. Tidak boleh menyinggung SARA, tidak boleh ada sexual harassment gitu ya. Bagaimana kita menghormati human rights dari semua orang, juga supplier kita dan juga customer ya, seperti pelanggan kita. Kita juga punya mekanisme pelaporannya yang bisa anonim dan kita menindaklanjuti dan hal ini secara serius karena kita mempunyai komite compliance sendiri di Bayer, di mana kita akan melihat masalah ini dengan menjadi sesuatu prioritas utama. Dan ini adalah kalau ada pelanggaran di dalam peraturan respectful dan fair dan respectful work environment itu akan mendapatkan sanksi yang sangat besar dari perusahaan. Tergantung dari setiap kasusnya ya, karena akan ada pengadilannya sendiri gitu ya di Bayer. Karena ini adalah prioritas yang sangat ini penghargaan kepada human rights ya. Oke, Mbak kasih. Mbak Lasmi, ini ada pertanyaan kedua dari Lina di Pilar Publisher dan Pasar. Masih untuk ke UNFPA, teman-teman UNFPA ini laris hari ini. Dari sekian banyak kasus tentang kekerasan alat reproduksi bagi perempuan. Kekerasan mungkin maksudnya kekerasan berbasis gender ya. Untuk perempuan, apa alasan utama yang sering didapatkan mengapa para perempuan ini atau keluarganya enggan untuk melaporkan kasus mereka kepada pihak berwajib ataupun penegak hukum? Tadi ini pertanyaan dari Lina. Mungkin Mbak Kori bisa jawab ya Mbak Kori? Baik, terima kasih. Nanti kalau saya ini mungkin saya juga mengundang Mas Gambit untuk menambahkan. Sekali lagi tadi Ibu Maya mengatakan ini tip of the iceberg. Kenapa perempuan itu enggan melaporkan? Ini sangat erat kaitannya dengan stigma dan diskriminasi ya. Sulit jangankan kepada dia akan melapor keluar, di dalam keluarga pun kadang-kadang dia tidak mau bicara. Kalau ada kekerasan berbasis gender yang terjadi, apalagi itu terkait dengan tadi mungkin kekerasan ini yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, mungkin ya maksudnya alat reproduksi. Karena Mbak, itu tidak bisa dipisahkan, kekerasan berbasis gender ketika terjadi perkosaan dan lain sebagainya, kekerasan seksual terutama, itu sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Jadi penting sekali untuk menciptakan situasi yang bebas diskriminasi, baik di dalam level keluarga, komunitas, dunia kerja. UNFPA sendiri saat ini punya satu modul kombinasi ya, modul yang kita uji cobakan di salah satu perusahaan tekstil, di mana modul itu memuat tentang menghubungkan antara kekerasan berbasis gender dengan kesehatan reproduksi. Kami bisa memberikan technical assistance jika dibutuhkan di dalam perusahaan dengan senang hati, dan saat ini diuji cobakan di salah satu perusahaan tekstil dengan bantuan teknis dengan kerjasama kami dengan Yayasan Siklus Indonesia. Sekali lagi, stigma dan diskriminasi ini adalah root cause-nya, dan kita harus benar-benar bekerja keras untuk menghilangkan stigma diskriminasi di dalam keluarga, komunitas, maupun oleh negara ya, yang dilakukan oleh negara, dan juga di dalam dunia kerja. Saya mengundang Mas Gambit, kalau Mas Gambit ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Oke. Saya sedikit menambahkan, barangkali dari sisi prosedur pelaporan sendiri ya, itu dari sisi substansinya. Tetapi dari sisi prosedurnya, ternyata tidak mudah perempuan itu untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Karena ada filter-filter yang harus dilalui ketika orang itu mampu untuk bisa sampai ke pelayanan. Jadi misalnya dia lapor ke keluarga, lapor ke RT, penuh dengan upaya-upaya untuk memediasikan. Ya, jadi sudahlah itu diatur secara keluargaan saja. Dan itulah yang kemudian banyak terjadi kasus-kasus itu tidak terus sampai pada ranah hukum. Demikian juga bahkan ketika sampai di kepolisian, itu pun juga seringkali
laporannya dicabut sehingga tidak bisa diteruskan lagi. Saya kira tadi masalah stigma terhadap perempuan yang mengalami kekerasan itu masih sangat kuat sehingga itu yang kemudian membatasi secara prosedural bagaimana perempuan itu menjadi sulit untuk melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami, apalagi kekerasan seksual. Kasus-kasus yang diputuskan di pengadilan ketika ada kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diselesaikan bukan perkara pidana kekerasan seksual, yang diselesaikan adalah kekerasan fisik atau penelantaran, ya, sehingga solusi-solusi yang seringkali diperoleh dari perempuan adalah cerai. Tetapi bahwa masalah kekerasan seksual yang dialami tidak pernah tersentuh di dalam proses pengadilan. Saya kira itu yang kenapa kekerasan seksual itu menjadi sangat kecil ya, kasus-kasus kalau kita lihat berdasarkan jenis kekerasan yang dialaminya. Saya kira itu Mbak Maya, Mbak Kori. Ya, makasih Mas Ignatius. Ini sebetulnya juga menunjukkan ya betapa undang-undang kekerasan yang sampai sekarang masih entah ada di mana gitu ya, itu harus cepat-cepat disahkan karena ini juga sangat berpengaruh terhadap penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Dan bahkan mungkin teman-teman juga tahu ya beberapa kasus malah membuat si korbannya jadi dipersekusi dengan undang-undang yang lain. Saya pikir ini juga menjadi alasan utama kenapa kemudian sangat kritikal kondisinya kepada negara kita untuk mensahkan undang-undang anti kekerasan tersebut. Oke, saya punya pertanyaan berikutnya untuk Mbak Anita di April. Nih Mbak Anita, bagaimana April mendorong atau encouraging perempuan untuk ambil bagian dalam keputusan-keputusan penting, terutama yang menyangkut di dalam perusahaan gitu. Bagaimana April bisa mendorong ini? Silakan Mbak Anita. Masih mute Mbak? Sorry. Oke, udah unmute. Tadi seperti yang sudah saya sempat jelaskan sedikit bahwa di April memang kami memiliki perempuan dan kami selalu berusaha untuk ada perempuan di setiap level atau supply chain kami. Jadi tentunya kami ingin terus ke depannya ada perempuan lebih banyak lagi di level manajemen atau decision making level ya. Dan di sini salah satu cara yang kami sedang ramu atau sedang kami menyusun komitmen, kami sedang menyusun komitmen 10 tahun ke depan untuk membuat target-target konkret di mana perempuan terrepresentasikan di setiap level-level yang atau kedudukan-kedudukan yang penting, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, di mana program-program kami ini mendukung kemandirian perempuan secara finansial, secara kesehatan, dan atau kebutuhan-kebutuhan basic seperti childcare dan sebagainya. Jadi itu sedang dalam proses, sebentar lagi sudah selesai, jadi mudah-mudahan nanti kami bisa share secepatnya ke Bapak dan Ibu sekalian. Baik, oke, terima kasih Mbak Anita. Nah, berikutnya ini pertanyaan untuk Mbak Laksmi dari Bayer. Pertanyaan dari Sarima Manulang dari Smarttree. Action apa yang dapat kita lakukan sebagai perempuan supaya tidak dipandang sebelah mata dan dapat pengakuan bahwa kita juga mampu ikut ambil bagian dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan? Terima kasih, silakan Mbak Laksmi. Di unmute dulu. Oh, oke. Mbak Laksminya ini menghilang sudah dari... Sudah sambung. Sudah masuk lagi? Belum ya? Kelihatannya... Ya. Oh, sudah masuk. Tolong diulang tadi pertanyaannya apa? Oke, saya ulang ya Mbak ya. Jadi pertanyaannya action apa yang kita bisa lakukan sebagai perempuan? Tadi sempat hilang, gimana pertanyaannya? Iya. Jadi pertanyaannya adalah action apa yang dapat kita lakukan sebagai perempuan supaya tidak dipandang sebelah mata dan dapat pengakuan bahwa kita juga mampu ikut ambil bagian dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Tadi pertanyaannya dari Sarima Manulang. Silakan Mbak. Oke, ini kayaknya tadi udah dijawab sama Ibu Susi ya pertanyaan ini karena Ibu Susi
di awal sesi kita Ibu Susi udah dengar gitu ya, meyakinkan bahwa para perempuan ini apa namanya harus percaya diri, punya semangat gitu ya untuk selalu kita gitu ya untuk yang tadi saya tangkap dari pesan-pesan dari Ibu Susi, yang saya pikir ini adalah bisa menjawab pertanyaan ini ya, supaya jangan ragu lagi bahwa kita akan akan dipandang sebelah mata gitu kalau kita sebagai perempuan selalu percaya diri, meningkatkan skills dan pengetahuan kita gitu ya, dan membuktikan bahwa kita bisa apa namanya bekerja dengan baik. Memberikan value gitu ya, memberikan value yang baik juga kepada perusahaan di mana kita bekerja. Mbak Laksmi? Ini kelihatannya freezing. Gimana? Ya, oke. Terima kasih Mbak untuk penjelasannya. Mungkin ya saya tambahkan sedikit aja ya Mbak ya, tadi Bu Susi memang sudah mengatakan, Mbak Laksmi juga sudah mengatakan, cuman mungkin yang perlu kita lihat juga bahwa di dunia ini yang namanya kepemimpinan itu masih dinilai sesuatu hal yang maskulin. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya feminin itu tidak dihitung sebagai di dalam leadership modern itu tidak terhitung. Padahal sebetulnya ada penelitian dari Harvard Business Review yang mengatakan bahwa 8 dari 10 trait ataupun sifat kepemimpinan yang diinginkan di abad modern ini adalah sebetulnya justru malah trait dari feminin. Jadi sebetulnya kita sebagai perempuan tidak perlu mengadopsi hal-hal yang maskulin untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, tapi juga perlu embracing atau kita perlu nurturing sebetulnya bagaimana sisi feminitas perempuan itu bisa juga menjadi kualitas dari suatu leader yang baik. Oke, mungkin saya ke Mbak Kori deh, Mbak Kori dari UNFPA, penutupnya dari sesi kali ini singkat saja selama 2 menit, silakan Mbak. Ya, terima kasih Bu Maya, terima kasih sudah mengundang UNFPA. Kami sekali lagi ingin mengatakan bahwa perempuan itu tadi Pak, saya hanya ingin mengacu pada Pak Aritonang mengatakan perempuan dalam dunia kerja itu mereka paling inovatif, mereka jagoan marketing, mereka itu jadi agent of change. Jadi sekali lagi marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan di dalam dunia kerja sehingga kita bisa meyakinkan bahwa perempuan bisa aktif berpartisipasi, kualitas hidupnya baik dan mereka bisa ikut berkontribusi penuh dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Laksmi silakan kata penutupnya 2 menit Mbak dari sesi kita hari ini. Di-unmute dulu. Oke. Sambungan internet saya hari ini challenging banget, jadi tadi saya keluar masuk nggak karu-karuan. Jadi nggak apa-apa Mbak, silakan penutupnya. Jadi bingung, iya penutupnya adalah hari ini kita bicara bersama-sama mengenai peran perempuan, di mana peran perempuan ini jika kita bisa meningkatkan dan menutup gender gap dengan para lelaki tadi ya, dan kita bisa berkontribusi lebih kepada negara, dan perempuan itu bahkan bisa meningkatkan produktivitas atau membawa impact yang lebih positif kepada negara jika diberdayakan secara maksimal. Banyak sekali teman-teman kita para perempuan di luar sana yang tidak seberuntung kita dalam hal akses kepada pendidikan, pengetahuan mengenai hak-hak mereka. Jadi kewajiban dari kita gitu ya untuk kita bekerja bersama-sama. Maksudnya Bayer sebagai perusahaan memiliki komitmen yang besar ke gender gap ini, tapi tentu saja Bayer tidak bisa
bekerja sendiri dan harus bekerja dengan seluruh stakeholders bersama-sama dengan pemerintah, dengan universitas, dengan LSM, dengan rekan-rekan media gitu ya, untuk bisa membantu mengatasi masalah gender gap yang masih ada di Indonesia ya, masalah ketidakadilan gender. Saja mungkin dari saya. Terima kasih Mbak Laksmi untuk penutupnya. Last but not least, saya ke Mbak Anita. Mbak Anita, silakan kata penutupnya untuk sesi kita hari ini selama 2 menit. Silakan Mbak. Ya, mudah-mudahan sekarang udah kedengeran ya Mbak. Kedengeran jelas. Silakan. Banyak glitch ternyata hari ini. Oke, untuk penutupnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya yakin Bapak dan Ibu dan di panel ini juga dan di audience mengerti bahwa perempuan dan laki-laki atau perempuan memiliki tendensi untuk memiliki less access atau lebih miskin atau tidak memiliki akses yang sama dalam edukasi dan sebagainya, sehingga terutama dalam setiap krisis it's never gender neutral. Jadi kita biasanya adalah pihak yang lebih suffer bigger than men. Jadi di closing sesi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sangatlah penting jadinya untuk terus-menerus memberikan edukasi dan awareness mengenai hal ini, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan bagaimana perempuan bisa membantu untuk help the planet. Kenapa? Karena kita juga yang paling menderita kalau planetnya ini sampai ada krisis atau sebagainya. Sangat penting juga untuk merecognize kontribusi perempuan sebagai decision maker, stakeholder, education, caregivers, experts, atau all level, di mana keseluruhannya kalau perempuan ada dalam posisi-posisi penting seperti itu, bisa lead to a successful long-term solution. Dan di mana karena perempuan sudah juga terbukti bisa leading the way towards more equitable dan sustainable solution ya. Jadi itu aja dari saya. Yang terakhir juga dari April kami selalu berusaha ke depannya untuk terus-menerus mengedepankan pemberdayaan perempuan, di mana kami berharap dengan adanya kerjasama dan edukasi dan program yang sudah kami jalankan, kami bisa membantu perempuan untuk menjadi lebih resilient, baik dalam krisis maupun dalam kualitas hidup sehari-harinya. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Mbak Anita. Nah, dari keempat pembicara tadi, dari hasil diskusi kita bisa melihat bahwa semuanya juga setuju bahwa perempuan ini bisa menjadi solusi maupun punya potensi untuk menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia, terutama di masalah lingkungan dan masalah ekonomi ya. Tadi kita bicara bukan cuma dari sisi corporate maupun dari sisi pemerintah, tapi juga dari sisi perempuannya sendiri, bagaimana kita juga bisa mendorong, baik mendorong diri sendiri maupun mendorong perempuan lain untuk bisa berkiprah, terutama dari sisi menjaga lingkungan maupun dari sisi ekonomi. Nah, dari para perusahaan yang berbicara di hari ini, kita bisa melihat bahwa perusahaan sudah melihat bahwa perempuan, isu kesetaraan gender terutama mengenai perempuan itu bukan lagi adalah isu sosial tapi sudah bergeser ke isu bisnis. Artinya kalau perusahaan sudah melihat betapa pentingnya perempuan dalam rangkaian kegiatan bisnis maupun dalam pengambilan keputusan, sudah ada jalan yang diberikan kepada kita perempuan. Sekarang tergantung kepada kita sendiri bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kesejahteraan kita bersama. Nah, tapi kita juga mengerti bahwa kesetaraan gender maupun pemberdayaan perempuan juga erat kaitannya dengan norma-norma sosial dan norma-norma gender yang masih ada di Indonesia. Dan mungkin ini bisa kita bantu dengan advokasi, dengan campaign bersama gitu ya, sosialisasi bahwa perempuan juga punya hak dan perempuan juga punya potensi yang sama baiknya dengan laki-laki. Demikian yang saya bisa sampaikan sebagai moderator acara. Teman-teman, kita sudah tiba pada akhir dari acara ini. Sebelum berakhir, saya ingin menginformasikan bahwa seluruh materi akan dikirim melalui email yang sudah terdaftar di beberapa hari ke depan, dan rekaman webinar dapat disaksikan kembali melalui channel YouTube IBCSD atau melalui website IBCSD di www.ibcsd.or.id. Terima kasih banyak kepada Mbak Anita, Mbak Laksmi, Mbak Kori, dan Mas Ignatius.
Dan tak lupa terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam IBCSD webinar, The Role of Women in Protecting the Earth. Jangan lupa untuk stay tune dan update terus informasi untuk webinar berikutnya di Instagram @IBCSD_official atau melalui rekan-rekan IBCSD. Saya Maya Juta, saya undur diri. Selamat siang semuanya. Terima kasih. The purpose of APRA is to improve lives through managing resources sustainably. We do this through our social and environmental projects and activities to do good for the climate and do good for the customers. So APRA is a pulp and paper company with its own forestry operations. It is based in the province of Riau in Sumatra, in Indonesia. Growing up, I always wanted to create an impact to the community of where I am and essentially the country where I grew up and live in. My role in this process has been to bring in the different stakeholders and making sure that SDG is a focal point across this process. And SDG is about inclusivity, no one's left behind. And these stakeholders includes local government leaders, community leaders, academicians, business leaders, and a UN body like UNDP Indonesia itself. The idea is to encourage these collaborations and making sure that we all move forward to a same goal. And SDG creates that framework to make sure that you're achieving the global agenda and most importantly, putting a private sector like April as part of the solutions to address the world's most challenging development issues. Some of the SDGs are intrinsically aligned with our business, such as 12, 13, and 15. But we wanted to do more. We want to broaden the conversation from environmental protection out to sustainable development. The outcome of this process is really to provide us the strategic guidance for the best possible sustainable development outcomes for environment, community, and economy. Restorasi Ecosystem Riau is an example of restorations and conservations integrated under the Sustainable Forest Management, which is also looking at the protection, production, integrated landscape model. Area involves protection, restorations, and management of 150,000 hectares vital peatland landscape.
So the work we've done is to identify the goals that are aligned with the actual core activities of our business operations. And these are Goal 12, responsible consumption and production, Goal 13, climate change, and Goal 15, life on land. As a private sector, we also feel the responsibility to not only address the issues that are core to our operations, but also those that impact the locations and areas where we operate in. So therefore, we decided to also focus on these three other goals that have the opportunity to become catalytic. These are Goals 3, which is health, Goals 4, quality education, and Goal 17 on partnership of the goal. We also wanted to measure some of the work that we've done, historically looking, how has it contributed to the other goals, like poverty, clean health and sanitations, and so on and so forth. There are 6 other goals that we'd like to measure our past contribution activities to. The goal of this project is to create this holistic assessment of how April can align its future activities, not only on the environment sector, but also broadening it to the social aspects of it. And that's why we have education and health being part of the goals that are important for April as a business. With the launch of the SDG in late 2015, it has now provided a framework for us as a company. The targets and indicators related to the SDGs will be used as the basis for us to measure the impact of our activities. In that way, we can assess over time how April has contributed to the community to achieve the SDG goals by 2030.